Bab 1092 menusuk dari belakang. Lebih dari 200 seniman bela diri ini diblokir oleh api suci langit berkobar milik Yang Chen dalam sekejap, tidak dapat mendekati Yang Chen. Ketika mereka melihat tubuh besar Hei Yong, sebagian besar seniman bela diri terkejut. Bagaimanapun, iblis kekuatan raksasa alam bela diri surgawi setengah langkah yang berdiri di sana masih cukup menakutkan bagi seniman bela diri manusia. Suku iblis kekuatan raksasa jumlahnya sedikit, mungkin tidak ada satu pun di antara 10 jenis klan iblis larangan lainnya. Namun, inilah yang membuat iblis kekuatan raksasa begitu menakutkan, mereka tak terkalahkan di medan perang alam bela diri bumi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka menyapu bersih medan perang. Namun, tidak mudah bagi Ma Yuwei untuk menyerah begitu saja. Pada saat ini, Ma Yuwei meraung keras, "Apa yang kau takutkan? Ayo kita pergi bersama dan tangkap Yang Chen ini." Dia secara terbuka menentang perintah militer, berkolusi dengan iblis terlarang dari suku Mo kekuatan raksasa, dan bahkan ingin membunuh rekan senegara kita. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Tangkap dia. Dalam sekejap mata, Ma Yuwei telah mengenakan topi lain di kepala Yang Chen. Para seniman bela diri ini mungkin memiliki mata, tetapi mereka tidak dapat menghentikan manipulasi Ma Yuwei di balik layar. Setelah beberapa patah kata, mereka benar-benar percaya bahwa Yang Chen bekerja sama dengan iblis terlarang. Beberapa seniman bela diri, yang dipenuhi kemarahan yang benar, mengambil alih pimpinan dan menyerang ke depan. Dengan seorang seniman bela diri yang memimpin serangan, seniman bela diri lainnya mengikuti, dan lebih dari 200 seniman bela diri menyerang lagi, menghasilkan momentum yang besar dan menakjubkan. Api suci langit berkobar milik Yang Chen memang kuat, tetapi menghadapi serangan gabungan lebih dari 200 seniman bela diri, itu masih kurang. Namun, setelah bertahan selama 2 napas, api suci langit berkobar pecah di beberapa tempat, dan lebih dari 200 seniman bela diri mengepung dan menyerang Yang Chen. Melihat api suci langit yang membara pecah, Ma Yuwei tertawa. Sekarang dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Yang Chen. Yang Chen pasti tidak bisa melarikan diri hari ini. Selama lawan berani membunuh seseorang, itu akan menjadi kejahatan membunuh rekan senegaranya. Saat itu, menambahkan kejahatan berkolusi dengan iblis terlarang, Yang Chen tidak akan dapat membatalkan kasus tersebut. Bahkan Sekte Donghuang tidak dapat melindungi Yang Chen, dan dia pasti akan mati. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Ma Yuwei ini benar-benar mengalahkannya. Jika orang-orang ini semua dari klan iblis terlarang, dia tidak perlu berbelas kasihan, dan tidak akan merepotkan seperti menghadapinya sekarang. Namun, dia tidak dapat membunuh siapapun. Jika dia benar-benar membunuh seseorang, maka Ma Yuwei akan segera memiliki alasan untuk menempatkannya dalam situasi yang sulit. Bukan saja dia tidak bisa membunuh siapapun, tetapi dia juga harus menyimpan kekuatannya agar orang-orang ini tidak mati. Akibatnya, dia tidak dapat menggunakan lebih dari setengah kekuatannya dan secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan 200 orang ini. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak punya pilihan selain memaksa iblis kekuatan raksasa untuk mengambil tindakan. "Hei Yong, silakan saja, tapi ingat, jangan membunuh," perintah Yang Chen. Hei Yong sekarang sepenuhnya menuruti Yang Chen. Ketika Yang Chen selesai berbicara, Hei Yong segera bertindak, menghantamkan tinjunya ke bawah dan membuat banyak seniman bela diri ketakutan hingga mundur, mata mereka dipenuhi rasa takut ketika mereka melihat iblis kekuatan raksasa. Yang Chen juga tiba-tiba mengambil tindakan, membubarkan api suci langit berkobar dan api cair pengubah bentuk, menggabungkan kedua api itu menjadi penghalang yang kokoh sebelum bekerja sama dengan Hei Yong untuk mencegah para seniman bela diri ini mendekati mereka dengan mudah. "Kalian semua berdiri di belakangku, hati-hati," Yang Chen memerintahkan anggota tim di belakangnya. Anggota tim ini tentu saja tidak berani untuk tidak menuruti perkataan Yang Chen. Mereka tahu betul bahwa apakah mereka dapat bertahan hidup hari ini tergantung pada kemampuan Yang Chen. Pada titik ini, mereka juga sangat terkejut. Bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah bagi Yang Chen untuk menahan lebih dari 200 seniman bela diri agar tidak mendekatinya dengan seluruh kekuatannya. Melihat mereka menemui jalan buntu, ekspresi Ma Yuwei menjadi canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa lebih dari 200 seniman bela diri tidak dapat menangkap Yang Chen dalam sekejap.
Dengan pemikiran ini, mata Ma Yuwei berputar dan sebuah rencana muncul di benaknya. Dia berteriak, "Aku katakan padamu, jika kau mengikuti Yang Chen ini, kau akan berjalan di jalan yang gelap. Apakah kau tidak akan menjauh darinya? Hari ini, Jenderal Ma menjamin keselamatanmu jika kau mengakui kesalahanmu dan meninggalkan yang bermarga ini. Aku bisa mengerti situasimu. Siapa yang mau bergaul dengan orang seperti Yang Chen? Kalian semua dipaksa." Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Chen langsung menegang. Yang Chen tidak berbicara. Dia juga penasaran dengan apa yang dipikirkan anggota tim di belakangnya. Awalnya ia mengira tindakannya akan meyakinkan orang-orang di belakangnya untuk mempercayainya. Paling tidak, ia tidak melupakan anggota tim di belakangnya dalam segala hal yang dilakukannya. Mereka tidak punya alasan untuk mengkhianatinya. Namun, Yang Chen kecewa karena pemikirannya sepenuhnya salah. Ucapan Ma Yuwei baru saja berlalu beberapa saat ketika seorang pria parubaya keluar dari tim di belakang Yang Chen. Begitu dia melangkah keluar, dia menatap Yang Chen dengan takut dan kemudian segera bergegas menuju Ma Yuwei. "Jenderal Ma, Jenderal Ma." Pria parubaya itu buru-buru berkata, "Namaku Wang Long, dan aku bersedia meninggalkan kegelapan dan berbalik menuju cahaya. Aku harap kau dapat melindungiku. Sebenarnya, kami semua mengikuti perintah Yang, dan dia adalah dalangnya. Kami hanya anggota tim, mengikuti kapten secara naluriah, tanpa menyadari bahwa kami telah membuat kesalahan besar." Melihat Wang Long seperti ini, wajah Han Kai dan yang lainnya berubah drastis. Terutama Han Kai, yang berteriak dengan marah, "Wang Long, dasar bajingan pengkhianat dan tidak tahu terima kasih. Kapten telah memperlakukan kita dengan baik, selalu mempertimbangkan kontribusi kita dan menyelamatkan hidup kita. Namun, kau mengkhianati kapten saat ini." Wang Long memang merasa bersalah, tetapi memikirkan hidupnya yang terancam hari ini jika dia mengikuti Yang Chen, dia tidak akan ragu lagi. Dia segera membalas, Han Kai, jika kamu ingin mengikuti yang bermarga ini, aku tidak akan menghentikanmu." Kau. Han Kai menggertakkan giginya karena marah, tidak pernah membayangkan ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini. Yang Chen menatap lurus ke arah Wang Long dan teringat. Terakhir kali mereka bertemu dengan naga angin kabut hitam, Wang Long inilah yang memarahinya saat mereka putus asa. Dia sempat berpikir untuk membalas dendam mereka dengan kebaikan, tetapi sekarang tampaknya beberapa orang sudah terlalu terpaku pada kebiasaan mereka untuk berubah. Saat mereka dalam kesulitan, tindakan yang biasa mereka lakukan adalah mengkhianati kelompoknya sendiri dan memilih mempertahankan diri. Dengan pemikiran ini, Yang Chen menghela nafas pelan dan berkata dengan dingin, "Wang Long, aku harap pilihanmu untuk mengkhianatiku hari ini adalah benar." Ma Yuwei berkata, "Tangkap dia untukku." Yang Chen melihat bahwa 200 seniman bela diri itu sedang mengatur gelombang serangan lain dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak mungkin bisa melawan 200 seniman bela diri sendirian. Satu-satunya cara adalah menggunakan teknik angin naga kabut hitam. Namun, teknik ini dimaksudkan untuk menghadapi iblis terlarang, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk menyakiti rekan senegaranya. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata, "Semuanya, ikuti aku. Jika kalian bersedia mempercayaiku, Yang Chen, ikutlah denganku dan melarikan diri. Jika kalian tidak mempercayaiku, pergilah sekarang, dan aku tidak akan menghentikan kalian." Bab 1093 mengganggu anggota klan sesama. Kali ini, pemilihan anggota tim di bawah komando Yang Chen membuatnya cukup lega. Hanya Wang Long yang memilih pengkhianatan, sementara yang lain semua memilih untuk mengikuti Yang Chen dan pergi tanpa ada niat untuk membelot. "Kapten, kami akan mengikuti Anda. Kapten, kau menyelamatkan hidup kami dan memimpin kami untuk membunuh klan iblis larangan. Bahkan jika kami berkompromi, itu lebih baik daripada terjebak di tempat terpencil ini tanpa melakukan apapun. Kami lebih suka mengikutimu." Han Kai berteriak keras. "Bagus. Nanti, aku, Yang Chen, akan memberitahu kalian semua bahwa pilihan kalian hari ini benar-benar tepat," Yang Chen menegaskan. "Meskipun mereka telah mengepung kita, membuat kita tampak tidak bisa ditembus, selama kita menemukan titik lemah untuk menerobos, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Memang ada lebih dari 200 orang,
Tetapi jika mereka dapat menemukan titik untuk menerobos, mereka hanya perlu mengalahkan lebih dari selusin seniman bela diri. Pada awalnya dia tidak ingin melarikan diri, berharap mungkin ada perubahan haluan lagi. Namun, tampaknya pemikirannya terlalu naif. Ia telah jatuh ke dalam rencana musuh, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah keluar dan membuat rencana setelahnya. Yang Chen menyelubungi dirinya dan timnya dalam api suci langit yang membara sementara He Yong memimpin serangan di garis depan, langsung menuju titik lemah yang telah diketahui dan menerobosnya. Meskipun lebih dari 200 orang itu tampak tangguh, para seniman bela diri ini tidak berniat bertarung sampai mati. Serangan He Yong menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sebagai iblis kekuatan raksasa, menerobos penghalang yang menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, He Yong telah mengukir jalan. Melihat hal ini, Yang Chen tidak membuang waktu untuk berbalik dan melarikan diri, memimpin anggota timnya untuk segera melarikan diri melalui celah itu, menjauh dari sini, langsung menuju wilayah klan iblis larangan. Melihat Yang Chen dan yang lainnya berhasil menerobos dan melarikan diri, Ma Yuwei menjadi marah dan berteriak, "Sampah, sekelompok sampah. Kalian yang berjumlah lebih dari 200 orang gagal menghentikan sekitar 13 orang bermarga yang. Apa gunanya kalian? Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengejar mereka?" Tanya seseorang. "Mengejar? Dengan apa? Tetaplah di tempat." Ma Yuwei dengan dingin membentak, pengkhianat yang ini melarikan diri karena rasa bersalah, kejahatannya sudah diselesaikan. Saya yakin semua orang harus melihatnya dengan jelas. Fakta bahwa dia berlari ke arah suku iblis hanya menunjukkan rasa bersalahnya. Setelah mendengar Ma Yuwei, para seniman bela diri ini tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Mereka secara tidak sadar telah menerima bahwa Yang Chen memang telah mengkhianati ras manusia. Melihat hal ini, Wang Long, yang telah mengkhianati Yang Chen dan memilih untuk berkompromi, tidak dapat menahan tawa. "Jenderal Ma, Anda tidak perlu khawatir. Saya tahu beberapa hal tentang identitas dan latar belakang orang-orang ini. Saya dapat mengungkapkan semua informasi mereka kepada Anda. Di masa mendatang, jika mereka berani kembali, mereka akan dihukum mati." Oh, Ma Yuwei akhirnya ingat bahwa ada Wang Long di sampingnya. Berpikir bahwa Wang Long, yang telah mengkhianati Yang Chen, mungkin tahu banyak rahasia tentangnya, dia mencibir dan melambaikan tangannya, "Kalian semua pergi. Aku punya masalah penting untuk dibicarakan dengan saudara Wang Long." Lebih dari 200 seniman bela diri bubar. Wang Long sangat gembira, merasa gembira karena Jenderal Ma mengangkatnya begitu tinggi, bahkan memanggilnya, "Saudara Wang Long." Ia menantikan saat Ma Yuwei akan mengajukan pertanyaan kepadanya, dan ia akan mengungkapkan semuanya, berharap untuk menerima imbalan. Tampaknya mengkhianati Yang Chen adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, seperti orang-orang bodoh lainnya yang mengikuti Yang Chen, dia akan berkeliaran di luar dengan hubungan pengkhianatan dengan suku iblis terlarang dan kehidupan yang tanpa harapan, hampir tidak dapat mempertahankan keberadaannya. Setelah semua orang pergi, Ma Yuwei menepuk bahu Wang Long dengan sopan, "Saudara Wang Long, Anda harus mengenal Yang Chen dengan baik. Bicaralah dengan jujur, apakah dia benar-benar berkolusi dengan suku iblis terlarang atau tidak? Jenderal Ma, apakah Anda ingin mendengar kebenarannya?" Wang Long ragu-ragu, matanya berputar. "Jangan khawatir, tidak peduli apakah tindakannya mengkhianati ras manusia atau tidak, aku punya penilaianku sendiri." Ma Yuwei tertawa, tahu betul apa yang dikhawatirkan Wang Long. Melihat hal ini, Wang Long menyadari bahwa Ma Yuwei bermaksud mendiskreditkan Yang Chen. Ia merasa bahwa pendapat Ma Yuwei tentang Yang Chen tidak akan berubah terlepas dari apakah ia berkolusi dengan suku iblis terlarang atau tidak. Dengan itu, Wang Long melanjutkan untuk menceritakan setiap detail tentang Yang Chen tanpa ada yang terlewat. Setelah mendengar bahwa Yang Chen benar-benar telah mengendalikan klan iblis terlarang dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, Ma Yuwei menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Untungnya, dia membuat langkah yang menentukan, jika tidak, Yang Chen akan mencapai pahala yang begitu besar. Betapa cakapnya yang ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa hebat Yang Chen, dia akan dihancurkan oleh Ma Yuwei. Selanjutnya, Ma Yuwei mendengarkan dengan tenang saat Wang Long menceritakan keseluruhan ceritanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia mengerti semua yang telah dilakukan Yang Chen. "Wang Long,
karena kesetiaannya, memang mengungkapkan segalanya tanpa ada keraguan. Ma Yuwei berkata dengan tulus, Wang Long, aku berterima kasih atas semua informasi yang telah kau bagikan kepadaku. Aku harus berterima kasih kepadamu dengan sepantasnya. Tidak perlu berterima kasih, Jenderal Ma. Cukup dengan mengizinkanku melakukan sedikit bantuan di bawah perintahmu, jawab Wang Long buru-buru, dengan senyum menggilat di wajahnya. Dia memang pintar, tahu kapan harus bertanya dan apa yang harus diminta. Sayangnya, dia tidak cukup pintar. Ma Yuwei tertawa terbahak-bahak, Wang Long, kamu memang orang yang pintar, tapi sayang sekali kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan di bawah perintahku. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat dengan kekuatan lapisan keempat alam bela diri bumi milikmu? Jenderal Ma, apa maksudmu dengan itu? Wang Long bingung. Ma Yuwei tidak berniat menjelaskan dan melambaikan tangannya sambil menamparkan dahi Wang Long. Kekuatan Wang Long tidak sebanding dengan Ma Yuwei. Saat kekuatan alam bela diri surgawi setengah langkah Ma Yuwei ditunjukkan, Wang Long tidak memiliki perlawanan dan ditampar ke tanah dengan satu pukulan. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, tamparan itu membuat darah Wang Long muncrat, merenggut nyawanya. Wang Long mungkin tidak pernah mengerti mengapa Ma Yuwei membunuhnya, bahkan pada saat-saat terakhirnya. Pada saat ini, Ma Yuwei mencibir dan menyekat telapak tangannya sambil menatap mayat Wang Long, bergumam pada dirinya sendiri, Wang Long, kau memang pintar, tetapi kepintaranmu terbatas. Perbuatan yang silin masih bisa terulang kembali. Bagaimana mungkin ada satu orang lagi di dunia ini yang tahu tentang masalah ini? Selain itu, bagaimana kejahatan Yang Chen yang telah menyakiti rekan senegaranya dapat dibuktikan jika kau masih hidup? Bab 1093 mengganggu anggota sesama klan. Kali ini, pemilihan anggota tim di bawah komando Yang Chen membuatnya cukup lega. Hanya Wang Long yang memilih pengkhianatan, sementara yang lain semua memilih untuk mengikuti Yang Chen dan pergi tanpa ada niat untuk membelot. Kapten, kami akan mengikuti Anda. Kapten, kau menyelamatkan hidup kami dan memimpin kami untuk membunuh klan iblis larangan. Bahkan jika kami berkompromi, itu lebih baik daripada terjebak di tempat terpencil ini tanpa melakukan apapun. Kami lebih suka mengikutimu. Han Kai berteriak keras. Bagus. Nanti, aku, Yang Chen, akan memberitahu kalian semua bahwa pilihan kalian hari ini benar-benar tepat, Yang Chen menegaskan. Meskipun mereka telah mengepung kita, membuat kita tampak tidak bisa ditembus, selama kita menemukan titik lemah untuk menerobos, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Memang ada lebih dari 200 orang, tetapi jika mereka dapat menemukan titik untuk menerobos, mereka hanya perlu mengalahkan lebih dari selusin seniman bela diri. Pada awalnya dia tidak ingin melarikan diri, berharap mungkin ada perubahan haluan lagi. Namun, tampaknya pemikirannya terlalu naif. Ia telah jatuh ke dalam rencana musuh, dan tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah keluar dan membuat rencana setelahnya. Yang Chen menyelubungi dirinya dan timnya dalam api suci langit yang membara sementara Hei Yong memimpin serangan di garis depan, langsung menuju titik lemah yang telah diketahui dan menerobosnya. Meskipun lebih dari 200 orang itu tampak tangguh, para seniman bela diri ini tidak berniat bertarung sampai mati. Serangan Hei Yong menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sebagai iblis kekuatan raksasa, menerobos penghalang yang menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, Hei Yong telah mengukir jalan. Melihat hal ini, Yang Chen tidak membuang waktu untuk berbalik dan melarikan diri, memimpin anggota timnya untuk segera melarikan diri melalui celah itu, menjauh dari sini, langsung menuju wilayah klan iblis larangan. Melihat Yang Chen dan yang lainnya berhasil menerobos dan melarikan diri, Ma Yuwei menjadi marah dan berteriak, sampah, sekelompok sampah. Kalian yang berjumlah lebih dari 200 orang gagal menghentikan sekitar 13 orang bermarga yang. Apa gunanya kalian? Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengejar mereka? Tanya seseorang. Mengejar? Dengan apa? Tetaplah di tempat. Ma Yuwei dengan dingin membentak, pengkhianat yang ini melarikan diri karena rasa bersalah, kejahatannya sudah diselesaikan. Saya yakin semua orang harus melihatnya dengan jelas. Fakta bahwa dia berlari ke arah suku iblis hanya menunjukkan rasa bersalahnya. Setelah mendengar Ma Yuwei, para seniman bela diri ini tidak dapat membuat penilaian yang akurat.
Mereka secara tidak sadar telah menerima bahwa Yang Chen memang telah mengkhianati ras manusia. Melihat hal ini, Wang Long, yang telah mengkhianati Yang Chen dan memilih untuk berkompromi, tidak dapat menahan tawa. Jenderal Ma, Anda tidak perlu khawatir. Saya tahu beberapa hal tentang identitas dan latar belakang orang-orang ini. Saya dapat mengungkapkan semua informasi mereka kepada Anda. Di masa mendatang, jika mereka berani kembali, mereka akan dihukum mati. Oh, Ma Yuwei akhirnya ingat bahwa ada Wang Long di sampingnya. Berpikir bahwa Wang Long, yang telah mengkhianati Yang Chen, mungkin tahu banyak rahasia tentangnya, dia mencibir dan melambaikan tangannya, kalian semua pergi. Aku punya masalah penting untuk dibicarakan dengan saudara Wang Long. Lebih dari 200 seniman bela diri bubar. Wang Long sangat gembira, merasa gembira karena Jenderal Ma mengangkatnya begitu tinggi, bahkan memanggilnya, saudara Wang Long. Ia menantikan saat Ma Yuwei akan mengajukan pertanyaan kepadanya, dan ia akan mengungkapkan semuanya, berharap untuk menerima imbalan. Tampaknya mengkhianati Yang Chen adalah pilihan terbaik. Kalau tidak, seperti orang-orang bodoh lainnya yang mengikuti Yang Chen, dia akan berkeliaran di luar dengan hubungan pengkhianatan dengan suku iblis terlarang dan kehidupan yang tanpa harapan, hampir tidak dapat mempertahankan keberadaannya. Setelah semua orang pergi, Ma Yuwei menepuk bahu Wang Long dengan sopan, saudara Wang Long, Anda harus mengenal Yang Chen dengan baik. Bicaralah dengan jujur, apakah dia benar-benar berkolusi dengan suku iblis terlarang atau tidak. Jenderal Ma, apakah Anda ingin mendengar kebenarannya? Wang Long ragu-ragu, matanya berputar. Jangan khawatir, tidak peduli apakah tindakannya mengkhianati ras manusia atau tidak, aku punya penilaianku sendiri. Ma Yuwei tertawa, tahu betul apa yang dikhawatirkan Wang Long. Melihat hal ini, Wang Long menyadari bahwa Ma Yuwei bermaksud mendiskreditkan Yang Chen. Ia merasa bahwa pendapat Ma Yuwei tentang Yang Chen tidak akan berubah terlepas dari apakah ia berkolusi dengan suku iblis terlarang atau tidak. Dengan itu, Wang Long melanjutkan untuk menceritakan setiap detail tentang Yang Chen tanpa ada yang terlewat. Setelah mendengar bahwa Yang Chen benar-benar telah mengendalikan klan iblis terlarang dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, Ma Yuwei menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Untungnya, dia membuat langkah yang menentukan, jika tidak, Yang Chen akan mencapai pahala yang begitu besar. Betapa cakapnya yang ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa hebat Yang Chen, dia akan dihancurkan oleh Ma Yuwei. Selanjutnya, Ma Yuwei mendengarkan dengan tenang saat Wang Long menceritakan keseluruhan ceritanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia mengerti semua yang telah dilakukan Yang Chen. Wang Long, karena kesetiaannya, memang mengungkapkan segalanya tanpa ada keraguan. Ma Yuwei berkata dengan tulus, Wang Long, aku berterima kasih atas semua informasi yang telah kau bagikan kepadaku. Aku harus berterima kasih kepadamu dengan sepantasnya. Tidak perlu berterima kasih, Jenderal Ma. Cukup dengan mengizinkanku melakukan sedikit bantuan di bawah perintahmu, jawab Wang Long buru-buru, dengan senyum menjilat di wajahnya. Dia memang pintar, tahu kapan harus bertanya dan apa yang harus diminta. Sayangnya, dia tidak cukup pintar. Ma Yuwei tertawa terbahak-bahak, Wang Long, kamu memang orang yang pintar, tapi sayang sekali kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan di bawah perintahku. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat dengan kekuatan lapisan keempat alam bela diri bumi milikmu? Jenderal Ma, apa maksudmu dengan itu? Wang Long bingung. Ma Yuwei tidak berniat menjelaskan dan melambaikan tangannya sambil menamparkan dahi Wang Long. Kekuatan Wang Long tidak sebanding dengan Ma Yuwei. Saat kekuatan alam bela diri surgawi setengah langkah Ma Yuwei ditunjukkan, Wang Long tidak memiliki perlawanan dan ditampar ke tanah dengan satu pukulan. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, tamparan itu membuat darah Wang Long muncrat, merenggut nyawanya. Wang Long mungkin tidak pernah mengerti mengapa Ma Yuwei membunuhnya, bahkan pada akhir yang menyedihkan. Pada saat ini, Ma Yuwei mencibir dan menyekat telapak tangannya sambil menatap mayat Wang Long, bergumam pada dirinya sendiri, Wang Long, kau memang pintar, tetapi kepintaranmu terbatas. Perbuatan yang silin masih bisa terulang kembali. Bagaimana mungkin ada satu orang lagi di dunia ini yang tahu tentang masalah ini? Selain itu, bagaimana kejahatan Yang Chen yang telah menyakiti rekan senegaranya dapat dibuktikan jika kau masih hidup? Bab 1094 Garis Hidup. Setelah mengatakan ini,
Ma Yuwei tertawa terbahak-bahak. Dia sudah menyusun rencananya ketika Wang Long mengkhianati mereka, hanya saja jika Wang Long tidak mengkhianati mereka, dia akan memilih seniman bela diri yang lebih lemah untuk dibunuh. Namun, dengan pengkhianatan Wang Long, dia hanya memilih Wang Long. Lagi pula, selama Wang Long masih hidup, Ma Yuwei tidak akan pernah merasa tenang. Hanya dengan kematian Wang Long dia akhirnya bisa bersantai. Yang Silin, semua yang kalian lakukan itu baik, tetapi sayangnya, perintah ini datang dari Jenderal Yu. Aku hanya seorang wakil jenderal, yang terjebak dalam pusaran ini untuk memainkan peran kecil. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu menonjol. Jika kalian pergi ke klan Jinmo, kalian seharusnya tidak kembali, karena bahkan jika kalian kembali, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk membersihkan nama baik kalian. Dengan itu, Ma Yuwei tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa ia telah sepenuhnya menghapus kemungkinan Yang Chen membersihkan namanya. Bahkan jika Yang Chen memiliki 10 mulut, tetap saja mustahil baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Mendengar pemikiran ini, Ma Yuwei segera mengurus jenazah Wang Long dan berbalik untuk pergi, karena dia sudah memikirkan cara untuk menjebak Yang Chen atas pembunuhan Wang Long. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia pergi, sebuah jimat roh yang transparan tiba-tiba muncul di udara, menghilang setelah fluktuasi singkat. Bahkan jika Ma Yuwei memiliki indera penciuman yang tajam, dia tidak dapat mendeteksinya. Kira-kira pada saat yang sama seperti minum secangkir teh setelah jimat roh menghilang, Yang Chen, yang sedang menuju wilayah klan Jinmo, berhenti sebentar. Seketika, sebuah jimat roh yang transparan muncul di tangannya. Saat Yang Chen menyuntikkan ki sejatinya, jimat roh tersebut berubah warna dan bentuk, membuat orang-orang di sekitarnya menatap dengan heran, tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang Chen tersenyum tipis, Wang Long sudah mati. Apa, Wang Long sudah meninggal? Apa yang telah terjadi? Kapten, bagaimana Anda tahu? Orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan Yang Chen dengan ramah berkata, Ma Yuwei tidak memiliki niat baik, jadi saya sengaja meninggalkan sebuah trik. Anda pasti telah memperhatikan jimat roh di tangan saya, yang disebut jimat perekaman. Selama jimat ini ada, sebelum konsumsi ki sejati selesai, ia dapat menyalin semua pemandangan dan suara di sekitarnya ke dalam jimat tersebut. Ada banyak jimat. Begitu ya, aku pernah mendengar dan melihat jimat roh yang bisa meniru pemandangan sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat banyak yang setransparan ini. Kapten, apakah kau mengetahui situasi di sana dengan benda kecil ini? Han Kai bertanya dengan heran. Mereka telah menempuh perjalanan setidaknya setengah jam. Yang Chen menyeringai, tepat sekali, dengarkan aku. Maka, Yang Chen pun menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan Yang Chen, semua orang bertepuk tangan tanda setuju. Wang Long pantas mati. Dia seharusnya mati. Lebih baik dia mati. Dia benar-benar berpikir bahwa mengkhianati kapten akan membawa hasil yang baik untuknya, bagaimana mungkin Ma Yuwei bisa menyelamatkan hidupnya? Dia bisa mengkhianati seseorang yang secerdas kapten, apa yang bisa dia dapatkan dari mengikuti Ma Yuwei? Dia pantas mendapatkannya. Tak seorang pun merasa kasihan atas kematian Wang Long, sebaliknya, mereka merasa lega dan menghela napas kepuasan jahat. Han Kai bahkan lebih perhatian, dia berkata saat ini, Kapten, ngomong-ngomong, kamu menggunakan jimat perekam untuk merekam kematian Wang Long dan kejahatan Ma Yuwei pada saat yang sama. Ini benar-benar bukti yang dapat kamu andalkan untuk membuat Ma Yuwei membayar perbuatan jahatnya. Hanya memikirkan wajahnya saja membuatku marah, jadi tidak ada salahnya jika kita bisa menggunakan ini untuk membuatnya membayar. Ya, Kapten, mengapa kita tidak kembali sekarang dan memberi Ma Yuwei pelajaran? Yang Chen tahu bahwa orang-orang ini ingin membalas dendam, dan dengan jimat rekaman di tangannya, dia mengendalikan hidup dan mati Ma Yuwei. Akan tetapi, setelah berpikir sejenak, Yang Chen menepis gagasan tersebut. Dia berkata, secara teori, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk mengungkap kejahatan Ma Yuwei, tetapi sekarang dia memiliki banyak orang dan kekuasaan. Dia mungkin tidak memberi kita kesempatan penuh untuk mengungkap kejahatannya. Bahkan jika kita berhasil mengungkapnya dengan paksa, bawahannya mungkin tidak serta-merta berbalik dan membantu kita, dan lagi pula, apa yang bisa kita lakukan setelah mengalahkan Ma Yuwei? Dia hanya pion, bukan orang sungguhan yang ingin membunuhku.
Kalau bukan dia, lalu siapa? Beberapa orang penasaran. Yang Chen menggelengkan kepalanya, saya belum bisa mengatakannya dengan pasti. Dia punya firasat, tetapi ini adalah urusannya sendiri, dan anggota tim ini telah banyak membantunya sehingga dia tidak ingin menyeret mereka ke dalam masalah pribadinya. Tapi Kapten, apakah kita akan membiarkan Ma Yuwei lolos dari hukuman? Jika kita pergi, dia pasti berusaha keras untuk menjebak kita. Aku khawatir kita akan menderita di mata publik. Ketika kita kembali, semua orang akan menganggap kita pengkhianat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Han Kai mendesah. Haha, Saudara Han, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi wajar saja, kami tidak takut dijebak. Semuanya akan terungkap pada waktunya, mengapa repot-repot terburu-buru? Kata Yang Chen lembut. Jadi apa maksud Kapten? Han Kai bertanya dengan heran. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata, pertama, mari kita pergi ke klan Jinmo dan melihat apa yang terjadi. Aku sudah mengendalikan beberapa anggota mereka, jadi mereka pasti telah mengumpulkan beberapa informasi dalam beberapa hari ini. Kita akan mulai dengan klan Jinmo dan kemudian membuat rencana lain. Ya, Kapten. Beberapa orang tidak keberatan dan mengikuti Yang Chen dengan saksama. Yang Chen mempercepat langkahnya dan bersama timnya, bergegas menuju wilayah perbatasan klan Jinmo. Kali ini, perjalanan pulang berjalan aman, tanpa menemui bencana atau malapetaka surgawi. Mereka tiba di wilayah klan Jinmo, semuanya tanpa cedera dan luka. Karena Yang Chen memberlakukan pembatasan perbudakan, dia melihat para anggota klan Jinmo, yang telah diperbudak olehnya, sedang beristirahat dengan malas ketika dia tiba. Klan Jinmo memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, jadi tidak ada rumah tetap, dan setiap anggota telah menggali gua sementara untuk diri mereka sendiri, yang cukup praktis. Ketika para anggota klan Jinmo yang diperbudak melihat Yang Chen datang, mereka segera membungkuk dan memberi hormat, salam, Tuan. Salam, Guru. Yang Chen mengangguk dengan tenang, sepertinya ada dua iblis yang hilang, ya. Dua iblis sura merah alam bela diri bumi yang hilang. Kemana mereka pergi? Tuan, sesekali, kita harus pergi ke garis depan untuk melaporkan situasi di sini. Pada saat itu, mereka seharusnya segera kembali. Jika mereka belum kembali, mungkin karena mereka mengikuti instruksi Anda untuk mengumpulkan informasi. Seorang anggota tim klan Jinmo berkata dengan hormat. Oh, kalau begitu, aku sangat menantikan informasi yang telah mereka kumpulkan. Yang Chen berkata bab 1095 mengubah klan iblis larangan. Tidak lama kemudian, Yang Chen segera mengamati setan sura merah di laut kesadarannya tepat setelah menyelesaikan kata-katanya. Kedua setan sura merah itu tampaknya menyadari kedatangan Yang Chen dan segera mempercepat langkah mereka, seolah-olah mereka takut dihukum olehnya. Ketika mereka bergegas mendekat, mereka berkata dengan takut, kami tidak tahu guru ada di sini, jadi kami terlambat bertemu guru. Kami berharap guru tidak menghukum kami. Melihat kedua setan sura merah seperti ini, Yang Chen merasa cukup tenang. Dia sangat yakin dengan pembatasan perbudakannya, dan meskipun kedua setan sura merah ini berniat mengkhianatinya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, dia tidak mengira bahwa keduanya akan bersikap begitu sopan kepadanya. Yang Chen berkata dengan dingin, kalian berdua bisa berdiri. Saat berbicara, Yang Chen melihat tanduk ganda dari dua setan sura merah dan menemukan bahwa tanduk ganda mereka telah pulih lebih dari setengahnya. Meskipun kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya, tanduk ganda mereka tampak baik-baik saja di permukaan. Terima kasih, Guru. Kedua setan sura merah itu sangat gugup. Yang Chen tidak membuang waktu untuk basa-basi. Dia bertanya, apakah kamu pernah ke garis depan? Ya, kami sudah melakukannya. Kedua setan sura merah menjawab dengan jujur. Yang Chen berkata dengan tenang, baiklah, kalau begitu, aku akan bertanya kepadamu, apakah kamu sudah menemukan informasi apapun di garis depan? Jika sudah, aku akan memberimu hadiah besar. Kedua setan sura merah tidak terlalu peduli dengan hadiahnya, mereka hanya khawatir tentang hukuman Yang Chen. Mereka bahkan kehilangan keberanian untuk berbohong dan buru-buru berkata, Tuan, Anda benar. Informasi yang kami dapatkan kali ini semuanya sangat berharga, dan itu akan sangat berguna bagi Anda. Yang Chen berkata, oh,
Katakan padaku. Setan sura merah di sebelah kiri memulai, begini, ketika kami pergi ke garis depan, kami melakukan penyelidikan. Yah, itu tidak bisa disebut penyelidikan karena sudah menjadi pengetahuan umum di antara klan setan larangan kami. Mereka berencana untuk melakukan serangan diam-diam di seluruh distrik timur medan perang alam bela diri bumi besok. Serangan diam-diam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan klan kami memiliki niat untuk menelan seluruh distrik timur. Apa? Yang Chen menyipitkan matanya, tidak menyangka klan iblis larangan begitu ambisius hingga ingin menelan seluruh distrik timur secara langsung. Jika mereka berhasil melakukannya, seluruh medan pertempuran alam bela diri bumi akan berada dalam bahaya besar. Ia tidak menyangka akan memperoleh informasi ini dengan mudah, tetapi lagi pula, di mana para iblis larangan ini berpikir bahwa manusia akan menanam mata-mata di antara mereka. Lagi pula, kemampuan penyamaran manusia jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan para iblis larangan. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Klan iblis larangan punya rencana ini. Aku khawatir itu bukan sesuatu yang mereka rencanakan hanya untuk 1 atau 2 hari. Mereka pasti punya keyakinan untuk melaksanakannya. Haruskah kita mengambil tindakan? Beberapa anggota tim mulai panik. Yang Chen menghela napas. Dulu, jika dia menerima informasi ini, dia pasti akan segera kembali untuk melaporkannya, sehingga klannya sendiri akan waspada. Serangan diam-diam klan iblis larangan tentu saja akan gagal. Mereka bahkan mungkin dapat membalikkan keadaan dan membunuh klan iblis larangan, sehingga menurunkan pamor mereka. Namun kini masalahnya adalah, dengan cara apa mereka dapat menyampaikan informasi ini kembali. Bahkan jika mereka melakukannya, apakah ada yang akan mendengarkan? Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata tanpa daya, dengan kekuatan beberapa orang saja, sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah serangan diam-diam ini. Terlebih lagi, dengan status kita saat ini, kita bahkan tidak bisa membalas pesannya. Ya, semua itu gara-gara Ma Yuwei yang penuh kebencian. Han Kai geram. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, beberapa orang cukup bergantung pada Yang Chen. Yang Chen tersenyum, seluruh distrik timur begitu besar sehingga tidak akan mudah ditembus. Bahkan zona perang tenggara kita adalah bagian dari distrik timur. Seluruh distrik timur, bahkan jika diserang secara diam-diam, tidak dapat ditembus hanya dalam 1 atau 2 hari. Hal terbaik yang dapat kita lakukan sekarang adalah menyusup ke garis depan dan melihat dengan tepat bagaimana klan iblis larangan merencanakan serangan diam-diam mereka. Kita kemudian dapat membuat penyesuaian dan keputusan di tempat, yang jauh lebih baik daripada tidak berdaya di sini. Kapten, kau benar. Kami akan mengikutimu sekarang. Tetapi, Han Kai segera mengajukan keraguan, tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa klan iblis larangan dan kita manusia memiliki penampilan dan ki yang sama sekali berbeda. Akan sulit bagi kita untuk pergi ke garis depan klan iblis larangan. Saya khawatir kita bahkan tidak akan mencapai area pusat sebelum ditemukan oleh klan iblis larangan dan dibunuh tanpa tempat untuk melarikan diri. Yang Chen sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Ini bukan masalah besar. Aku punya cara untuk mengatasi masalah ini. Selama kamu mengikuti metodeku, tidak sulit untuk menyamar sebagai iblis larangan. Kapten, apakah Anda punya solusi? Semua anggota tim tercengang. Yang Chen merenung sejenak, lalu mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan beberapa jarum perak, dan menusuk beberapa titik akupuntur di wajahnya. Hanya dalam waktu singkat, penampilannya berubah, tidak tampak seperti manusia atau hantu, dan cukup mengerikan. Jika dibandingkan dengan iblis larangan, bahkan mereka pun tercengang. Kapten, apakah ini teknik mengubah wajah yang terkenal yang digunakan oleh para tabib dan... Aku tidak menyangka kau memiliki keterampilan ini. Teknik mengubah wajah ini benar-benar menakjubkan di tanganmu. Han Kai merasa kagum, setelah melihat banyak hal. Yang Chen tertawa, bukan apa-apa, hanya tipuan kecil. Sebenarnya, penampilanku saat ini hanya mirip dengan iblis larangan, dan masih banyak hal yang belum diperbaiki. Menurut pendapatku, Kapten, hanya ada 2 hal yang membedakanmu dari iblis larangan, yaitu ki iblis di sekujur tubuhmu dan 2 tanduk di atas kepalamu, kata Han Kai. Yang Chen mengangguk, itu tidak sulit. Aku telah melakukan penelitian terpisah pada Heiyong, dan aku secara khusus dapat membuat pil yang akan mengubah ki sejati seseorang menjadi ki iblis untuk sementara waktu setelah dikonsumsi.
Tidak akan sulit untuk menembus pertahanan mereka dan menipu mereka. Dengan tingkat alkimia yang dimilikinya, sangat mudah untuk meneliti pil sesuai dengan situasi. Ini adalah ranah yang seharusnya dimiliki oleh seorang alkemis seperti dirinya. Kapten, di usia yang masih muda, bakat bela dirimu tidak hanya tak tertandingi, tetapi juga prestasimu dalam bidang alkimia juga luar biasa. Kami sangat mengagumimu. Beberapa anggota tim berkata sambil tersenyum getir. Dibandingkan dengan Yang Chen, mereka merasa agak malu. Yang Chen tidak menunjukkan kesombongan. Dia berkata dengan ramah, kalian semua terlalu memujiku. Itu hanya tipuan kecil, tidak perlu disebutkan. Kuncinya sekarang adalah masalah tanduk ganda. Mereka sangat sulit ditiru, karena mereka adalah sumber kehidupan para iblis larangan, dan kita tidak dapat meniru mereka sama sekali. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan yang sudah jadi. Baca bab terbaru hanya di Wuxia World site. Ketika mereka mendengar, siap pakai, beberapa iblis larangan menggigil ketakutan. Kalian bisa menumbuhkan tanduk baru, kan? Yang Chen menatap beberapa anggota klan iblis larangan. Para anggota klan iblis larangan ini begitu ketakutan hingga mereka gemetar membayangkan tanduk mereka akan patah. Namun, ketika mereka memikirkan rasa takut dikendalikan oleh pembatasan perbudakan, mereka merasa semakin tidak berdaya dan takut. Hanya dua setan sura merah yang lebih pintar dan tahu bahwa melawan adalah sia-sia. Mereka berkata serempak, Tuan, ya, memang seperti itu. Baiklah. Kalau begitu, silakan pinjamkan tanduk kalian untuk kami gunakan, kata Yang Chen.